gampang record. Udah sih. Nah, udah. Oke, makasih. Belajar. Dah, saya kini kalian mangkilan. Ya, jangan mesra. Let's play. Andi, kok kamu bisa pakai efeknya Snapchat sih? Kan Andi cheater. Ah, gemoy, pengen nampol. Iya, DP gemes teh. Ih, ada orang isit pada kepapar. Wah. Tagar yang PC kita itu kan. Udah di-record ya, Andi? Mata imutan kau dai. Andi, udah di-record belum? Udah. Ya udah, Eka, Yuks menjelaskan Yuks. Alfi dapat salam dari Mel. Iya, dari Mita ada duluan. Wah, sayang Mel. Mit. Mana dulu? Aku dulu? Iya, biar. Ya kan kamu kelompok 2, tadi kelompok 1 udah. Oke. Ih, kelompok 2 dulu? Satu. Oh, ulang dari 1 lagi? Ya dah. Oh, siap. Dulu. Ya. Nih. Sudah siap ke alat tulis semuanya? Nah, laptop udah ngetik, tinggal ngetik. Sudah. Ayo. Itu kaki itu Ge. Ih, anak ini Aku ndak lah tulis. Pakai jilbab tapi kanu ndak pakai. Nah, tulis Okta kirim Pak akun dikit. Memang kena belajar. Saya yang ngerangkum nih, kasih aku ntar nih. Aku mulai ya. Ya mau kirim haru nenek agak. Ini agak. Sejarah, sosiologi, komunikasi. Wah. Kenapa dia bukannya Ibai di situ? Yang lain mute dulu. Mau di mute nih. Kita mute ya. Mit kirim itu batu ke belajar mit. Ya, ntar aku fotoin ya. Udah langsung unmute yang mau menjelaskan, yang mau nanti ada yang udah menjelaskan nanti mau. Bisa sih unmute sendiri sekarang di konek. Aku mulai ya. Jadi materi aku dapatnya sejarah, sosiologi, komunikasi. Semuanya udah tahu kan definisi dari sosiologi komunikasi? Atau aku ulang dah? Jadi sosiologi komunikasi itu ilmu yang mempelajari mengenai interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dalam masyarakat yang saling mempengaruhi sehingga timbulnya tindakan-tindakan sosial. Nah, itu definisi sosiologi komunikasi. Masuk ke sejarahnya, jadi di kelompokku itu kami mulai dari sejarah sosiologi dulu, baru ke bagaimana kajian komunikasi masuk, baru ke pembagian sosiologi komunikasi menjadi 2 aliran. Nah, jadi istilah sosiologi itu muncul pertama kali pada abad ke-19.
saat berlangsungnya revolusi Prancis dan dunia memasuki era Renaissance atau era pencerahan, di mana saat itu ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang. Nah, muncullah istilah sosiologi komunikasi yang dibawa oleh Auguste Comte. Yang kemudian Auguste Comte ini dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Tapi konsep dan kajian tentang sosiologi itu sudah ada dari abad ke-14. Dibawa atau dicetuskan oleh sejarawan, filsuf, dan ilmuwan muslim Ibnu Khaldun. Jadi istilahnya itu muncul di abad ke-19, tapi konsep sosiologi itu udah ada dari abad ke-14 dan dicetuskan oleh filsuf muslim bernama Ibnu Khaldun. Nah, karya Ibnu Khaldun yang mempelopori lahirnya sosiologi itu namanya Muqaddimah. Kalau bangsa Eropa menyebutnya Prolegomena. Nah, jadi di dalam Prolegomena ini kajian konsep-konsep tentang sosiologi itu dibuat oleh Ibnu Khaldun. Baru pada abad ke-19 istilahnya dicetuskan gitu. Terus gimana sih komunikasi masuk dalam sosiologi? Nah, bisa terjadinya sosiologi komunikasi itu, kajian komunikasi masuk ke dalam sosiologi karena pemikiran Karl Marx, filsuf asal Jerman. Nah, Karl Marx ini pemikirannya dipengaruhi oleh Hegel. Hegel ini juga seorang filsuf, tapi alirannya idealis, yang juga berasal dari Jerman. Nah, lanjut. Sosiologi komunikasi dibagi jadi 2 aliran. Yang pertama itu Prancis. Prancis itu tokohnya Auguste Comte, Talcott Parsons, Emile Durkheim, dan Robert K. Emerson. Nah, kalau aliran Jerman itu ada Karl Marx sama Jürgen Habermas. Kita bahas dari aliran Prancis dulu, atau kajian dari Auguste Comte, Talcott Parsons, Emile, dan Robert. Nah, aliran Prancis ini melahirkan paradigma fungsional. Paradigma fungsional itu fokusnya pada pandangan umum bahwa masyarakat itu terdiri dari sistem sosial yang dia itu saling mempengaruhi, bergantung, dan membutuhkan. Nanti dari paradigma fungsional ini lahir teori-teori struktural fungsional. Nah, aliran yang kedua itu aliran Jerman. Aliran Jerman ini kajian dari Karl Marx dan Jürgen Habermas. Lanjut ke melahirkan paradigma konflik. Nah, paradigma konflik ini intinya punya pandangan kalau ingin memperbaharui sistem dalam masyarakat itu, cara cepatnya adalah dengan konflik. Nah, muncullah nanti teori-teori kritis. Terus kalau pembagian teori-teorinya, ada teori dari aliran Prancis itu Auguste Comte dengan dinamika sosial dan struktur sosial, Emile Durkheim dengan fakta sosial, Talcott Parsons dengan skema agile, adaptasi, goals, interaksi, dan latensi, terus Robert K. Emerson dengan analisis fungsional. Nah, kalau yang teori-teori kritis itu ada interaksi sosial dari Karl Marx dan teori komunikasi serta rasionalitas sosial dari Jürgen Habermas. Udah segitu aja. Mantap, Mit. Masuk aku sedikit-sedikit nih. Mit, Ya, ulang dari itu yang selesai fungsional tadi nih, terus paradigma Mit, foto fungsional. nanti ya, Mit ya. Biar rapi nih. ya. Paradigma fungsional. Nanti ditonton ulang aja sih, direkam sini lancar sih jaringannya tadi. Mungkin Oh ya, direkam sih sama Andi. oke aja tadi. Yang lain lancar kan? Coba yang lain lancar nggak tadi? Lancar. Dan Lancar. cuma kecepatan jadi aku udah dengar. Oh, yang Apuan. bahkan. Kelompok 2 kan lanjut? Aku mau nanya, Ya, lanjut, nanya dah. aku pertama mau ngomong dulu yang pertama.
anu nih nanti foto yang itu semuanya nanti Maya, soalnya ada beberapa bagian yang itu nih yang apalagi tentang isi dari aliran Prancis dan juga aliran Jerman isinya nih Oh nanti ya. terus semuanya dan mungkin teman-teman yang lain juga butuh. Nah, tadi aku mau nanya tentang yang Haldun bukan yang Mukaddimah itu tadi apa sih, kan kalau di penjelasan inimu yang di Word itu dia itu mana ya? Khususnya dalam Mukaddimah orang-orang Eropa terkesan dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi yang mendahului zamannya, khususnya dalam Mukaddimah. Nah, ini maksudnya kayak gimana ini? Nah, jadi kan Mukaddimah itu karyanya Ibnu Khaldun. Oh, itu karyanya? Iya, karyanya. Kayak misalkan kalau ilmuwan sekarang nyiptain buku gitu nah. Nah, isi dari Mukaddimah itu konsep dasar sosiologi, tapi belum namanya sosiologi, masih konsepnya belum ada namanya gitu, tapi sudah mempelajari tentang masyarakat. Berarti dinamakan Mukaddimah gitu? Iya, tapi kalau bangsa Eropa nyebutnya prolegomena. Apa? Prolegomena. Tulisannya biasa prolegomena gitu? Ya, biasa sih. Oh, ya. Udah, itu aja sih. Udah, siap. Thank you. Lanjut. Mungkin yang lain ada yang mau nanya dulu, kalau Anda lanjut ke Eka. Aku nggak ngerti, jadi aku ntar nonton ulang. Lanjut aku ya. Wait. Ada Andiman kena Silakan efek dulu Eka. ya. Makasih Mama. Nah, kita masuk ke ruang lingkup sosiologi komunikasi. Wait. Gimana sih itu? Nah, ruang lingkup sosiologi komunikasi itu ada 4. Yang pertama sosiologi, terus yang kedua community, yang ketiga communication, dan yang keempat teknologi telematika. Itu ruang lingkupnya. Nah, sosiologi ini adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial seperti gejala ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Eka, mohon maaf Kak, ulang dari awal Kak, pelan-pelan. Oh iya. Patah-patah kayak Kak. Iya, patah-patah juga suaranya. Ya, Kim. Ya, kayak patah-patah dia. Ya, tapi masih bisa didengar, enggak apa-apa. Ya, masih bisa didengar. Ruang lingkup sosiologi komunikasi itu kan ada 4. Yang terdiri dari sosiologi, community, communication, dan teknologi telematika. Maaf, yang terakhir tadi apa? Teknologi telematika. Telematika. Teknologi telematika. Oke. Nah, sosiologi itu sosiologi adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Nah, sosiologi ini seperti hubungan dan pengaruh timbal balik gitu antara aneka gejala-gejala sosial seperti gejala ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Ada 3 macam sih dia. Yang sosiologi ini terus yang kedua, hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial atau gejala geografis, biologis, dan sebagainya. Terus yang ketiga, ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. Nah, itu sosiologinya. Terus yang kedua, community. Community itu sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial.
dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Itu community. Berarti community itu sekelompok manusia yang telah hidup bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka. Yang ketiga, communication, komunikasi, seperti social interaction melalui pesan-pesan. Berarti kayak interaksi sosial yang melalui pesan-pesan, itu communication-nya. Terus teknologi telematika. Nah, teknologi telematika ini terkait dengan telekomunikasi, media, dan informatika. Terus, next, proses interaksinya. Nah, proses dan interaksi sosial. Yang pertama, bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial. Bentuk khususnya adalah aktivitas-aktivitas sosial. Terus yang ketiga, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan adanya komunikasi. Ini syarat terjadinya interaksi sosial. Harus ada kontak sosial dan komunikasi. Terus banyak sekali nih. Aku baca aja ya. Nah, kontak sosial itu seperti yang pertama, baru terjadi apabila adanya hubungan fisikal. Dalam arti kontak sosial ini telah terjadi ketika seseorang bicara dengan orang lain. Terus yang kedua, dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga, kontak sosial terdiri dari primer dan sekunder. Yang keempat, kontak sosial primer yaitu kontak sosial yang terjadi secara langsung antara seseorang dengan orang atau sekelompok masyarakat lainnya secara tatap muka. Yang terakhir, kontak sosial sekunder terjadi melalui perantara yang sifatnya manusiawi maupun dengan teknologi. Nah, kalau untuk kontak sosial, nah, yang kedua, kontak sosial dapat berlangsung dalam 5 bentuk. Yang pertama, dalam bentuk sosialisasi yang berlangsung antara pribadi orang perorangan. Dan yang kedua, antara orang per orang dengan suatu kelompok masyarakat atau sebaliknya. Yang ketiga, antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dalam komunitas. Yang keempat, antara orang perorangan dengan masyarakat global di dunia internasional. Dan yang terakhir, antara orang perorangan, antar orang per orang, kelompok, masyarakat, dan dunia global, di mana kontak sosial terjadi secara simultan di antara mereka. Nah, ini proses interaksi sosial ini ada 2. Proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Untuk yang pertama, proses sosial asosiatif. Proses yang terjadi saling pengertian dan kerjasama timbal balik antar orang per orang atau kelompok antar kelompok atau orang per orang atau kelompok satu dengan lainnya, di mana proses ini menghasilkan pencapaian tujuan
pencapaian tujuan-tujuan bersama. Terus terdiri dari kerjasama, cooperation, dan akomodasi. Akomodasi, asimilasi. Nah, proses campuran kedua budaya atau lebih sebagai akibat dari proses sosial terjadi apabila kelompok yang berbeda kebudayaan. Yang kedua, individu yang bergaul dalam warga kelompok secara kebudayaan dari masing-masing kelompok menyesuaikan. Keempat, menghasilkan budaya baru yang berbeda dengan budaya induknya. Sedangkan proses sosial disosiatif merupakan proses perlawanan atau oposisi yang Kalian dilakukan lancar tuh oleh suaranya? individu. Lancar kalian suaranya, Ki? Putus-putus ya suaranya. Putus. Putus sih, tapi masih bisa didengar. Aku udah bisa ya. Aku lanjut ya. Ya lanjut dah. Iya, iya. Jadi proses sosial disosiatif ini merupakan proses perlawanan atau oposisi yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok dalam proses sosial di antara mereka pada suatu masyarakat. Adapun bentuk-bentuk dari sosial disosiatif ini seperti persaingan, competition, controversion, dan konflik. Terus unsur-unsurnya, bentar. Untuk unsur-unsurnya ini sih yang kita dapat. Yang pertama, struktur sosial adalah tata aturan atau relasi yang berpola tertentu sebagaimana yang diharapkan untuk membimbing interaksi sosial. Dan yang kedua, tindakan sosial yang diwujudkan dalam perilaku nyata yang dapat dibayangkan dan diingat, mencirikan perbuatan yang terlihat, terdengar, dirasakan, disikapi, diingat, dan dibayangkan akibat yang bakal terjadi. Yang ketiga, relasi sosial merupakan pengaruh yang disarankan antara dua orang atau lebih sebagai akibat dari perilaku timbal balik. Yang keempat, impression management adalah cara untuk mengelola interaksi sosial yang digunakan kedua pihak untuk memelihara dan melanggengkan interaksi demi membangun stigma positif dan mencegah kesalahan pemahaman. Yang unsurnya itu ada kirim di grup yang kayak gini itu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Bagaimana? Aduh, malu aku. Padahal biasa malu-maluin. Alhamdulillah, berantakan punyaku karena Eka membaca dengan sangat cepat menggunakan semua 45. Mirip pelajaran IPA. Tuh, Nenek Ale. Eka, udah selesai? Wih, anak. Udah 5 poin tuh. Kowe tak sayang. Banyak betul ya materi kita. Bingung aku pelajari. Berarti punyamu yang kayak aneh itu yang kayak Jadi baru kita Aku mau masukkan nanya. dalam otak misalnya. Tempuas otakkan di Eka. Cukup materi. Eka, Ya, tadi tuh kamu kayaknya ada sebut asimilasi di situ. asimilasi. Oh, itu
Dari apa namanya? Akomodasi tadi tuh, dari akomodasi asimilasi. Wait. Yang itu loh, kayak Dari- proses-proses interaksi sosial, bagian dari proses sosial asosiatif. Ya, Contohnya apa gimana? itu dari proses sosial asosiatif. Itu contohnya apa gimana? Jadinya, wait. Contohnya ini sosial asosiatif. Enggak, itu asimilasi contoh apa gimana? Wait. Apa bab baru lagi? Ini sih kayak partnya dia. Nih, Par, bisa lihat nggak? Enggak. Itu Oh, sama nggak sih sama yang dikirim di share sama Andi tadi screen share? udah. Ini kan akomodasi asimilasi, jadinya Sama yang di share sama Jadi Eka proses- itu Oh, ya udah. pencampuran dua apa itu dua kebudayaan. Enggak ada akulturasi ya? Berarti ini akomodasi itu sama dengan asimilasi. Oke, terima kasih. Udah. Ya, apa kan Edita tadi? Berarti ini akomodasi itu sama dengan asimilasi dia? Bagaimana? Jelas Ki? Iya sih. Gimana? Sama Suara siapa itu? Itu kan prosesnya ini akomodasi itu termasuk asimilasi itu bagaimana? beda akomodasi sama asimilasi. Dua hal itu tuh jadi apa namanya satu proses campuran dua kebudayaan. Next kelompok 3. Siapa kelompok 3? Bentar dulu guys, ada tinggal aku. Ya nanti dulu aku minum air dulu, jangan tinggalin aku. Weh, Ica kemana weh? Ica hamil Kabur lagi dia. ke dia mual katanya morning sickness. Hah? Iya tah? Iya kak. Setelah itu katanya dia muntah, Parah. mungkin dia hamil lagi morning sickness. Ya, emang muntah-muntah harus hamil. Gila lu mau tau masuk angin. Iya. Kemarin dia bilang kau pasang KB ke aku. Kamu anak kecil ngapain ngepe? Ya suka-suka lah. Eka, ntar nanti ya nanti dia upload ke semua YouTube materinya ya. yang awal yang kayak misalnya ruang lingkup itu bagiin di grup ya, soalnya nggak ada kamu bagiin di grup yang itu. Wih kalian guys nyalain video nih biar kita Ada, lihat nih. ada. Wih. Tadi malam aku bagiin. Nyalain ada video nih malam, guys. ntar lu. Iya. Mau aku belum mandi. No. Kamu kira aku udah mandi? Enggak ada. Aku juga belum mandi, Pi. Kan ada 20 lagi di jalan. Itu Ica lagi di jalan. Jadi yang kamu ambil itu ruang lingkupnya sama proses interaksi sosialnya aja. Oh iya. Mana permen tuh, Dit? Satu nih. Ambil semua. Sini nih, Bal. Oh, Iqbal suka. Udah, Pi. Kirain mau. Ada. Siapa lagi kelompok 3? Ayo tebak aku di mana dan mau kemana. Ketawa pasti. Mana dia Eka? Kenapa tapi nggak ada di sini yang sosiologi, Iya, anak kecil. komunikasi sama teknologi telematika itu? Sama Agib kamu ke Ica. Eka, Eka. ini file yang kamu kirim nih isinya. Oh, bentar.
Oh, ada. Oh, aku nggak lihat. Meet sama siapa kamu, Meet? Tumis sekolah. Kita salam sama mentimu satu nih, Meet. Bukan Mita apa Eka? Bukan Eka harusnya, bukan Mita. Itu ya. Berjuang sendiri, jangan minta bantu orang lain. Aku minta Walaupun salam. Aku mintanya Eka. Yang mana dia ruang lingkup itu ya, Kak? Mana sih dia tuh yang oh ini ya sosial. Oh ya, yang slide ketiga ya. Oh ya. Eka. Yang struktur sosial itu tadi apa? Oh, Eka. Sorry. Ngomong sendiri, aku udah buka mic-nya. Lagi? Sayang struktur sosial itu apa? Yang interaksi sosial? Enggak sih struktur sosial. Proses interaksi sosial. Unsur sama proses aja sih. Ya, unsurnya tuh nggak ada di slide. Ya, ada yang Ada kamu kirim itu kan. Ya, itu unsurnya yang warna putih itu. Makan guys. Mau berubah. Mana Okta? Nyokta Materiku itu nih ruang lingkup sama proses interaksi sosial yang di dalam slide itu. Selain itu buang. Jangan ada dibuang. Biarin di situ, abaikan aja. Apa sih kai gaji betul. Begitu kita bingung. Mana kelompok 3 nih, mana Wi? Ini jalan. Aku nggak ngerti tuh. Sama Re, aku lihat aja nih muak lihatnya kau gila tulisan semua itu ke. Antam pedaman pikir. Wina. Kalau satu orang gagal itu baru salah kita, tapi kalau semua gagal itu salah dosen. Ya, Serius, guruku bilang gitu dari SMP, betul. Betul. Emang dosennya salah, nemu tahu aku memang dia salah. Dia itu Ini baru sekali masuknya, Allahu Akbar. Ya, baru sekali masuk tiba-tiba aja UTS, macam apa kayak gitu. Astaga, si shock diriku. Suka-suka ada ganti jadwal lagi, wah Ida. Mana semua materi disuruh ujiankan, Aida. Ya Allah, kebayang. Mina benar. Permen guys. Aku jadi lapar. Mau permen kalian Gin? Makan. OTW Mite. OTW aku Mite ini teman-temanku. Pengecualian Andi ya. Ambil jajan sih. Far, apa kan? lu nggak jadi mau ditemenin Far? 1 bulan kan? Ini temanku kosong. Kapan kira kacang? Ada kakak? Lu tinggal masukin ke HP. Daftar. Mana kartu keluargamu? Andi, pengen nanya, itu CWK apa CWK? CWK ini. Masih mending cuek-cuek nih ini CWK. Astagfirullahaladzim. Hari kamu merokok ke? Mau? Nggak rukuk naki kambing uang kita. Oh ya, apa merokok? Duh, coba tabung pipis. Daripada motong nano guys. Datang kota Hari. Ngerti. Lanjut lagi, tak belajar dulu nong. Kita lo gue nyaman belajar. Ida imut nyandi pi, Ida. Gemoy, pengen nampol. Tembem gimana? Oh bisa sendiri pakai filter Snapchat?
Bisa. Aku malah kilo lihat. Anjir, aku Sembilan. mau lihat WhatsApp nih. memoriku nggak cukup. Apa sih yang nggak bisa? Iyain aja. Kayak gitu mah muka mending ganteng. Iya berasa toko anime. Apa? Permennya hilang sih. Enggak usah ganti gitu aja. Permen. Kan kayak gitu. Oh iya. Tuh lu ada nyoba nih. Just what a December ice cream. Jadi babi bisa nggak? Kucingnya. Mana ya? Babi. Cari bentar kali. Wih, ini ke? Ya lu Arding. Di. Alright. Ulang ngomong. Andi Apa? istirahat. Astaga. Tutup, Di. Tutup, Mae. Jemat soal. Drinking all this coffee. Bentar lagi aku mulai, bentar. Exhausted. Jadi kuman. Just in my imagination. Jadi gini ya, guys. Agusti Comte itu Bapak. Ih anjing, bentar dulu Nggak ada ngomong-ngomong kau. Kira siapa yang ngomong? Aku yang ngomong. Kameramu nggak bisa dihidupin, Ca. Hidupin lah biar bisa lihat muka cantik. Kalau mau share screen juga boleh. Aku kentang, aku diam. Nice. Apa gitu? Kok cocok betul sih sama kamu itu, Andi? Andi malah yang cacing. Wah jago emang kayak gini. Lucu Jandi. Tahu ini nggak namanya? Ratuan apa gitu namanya? Itu dari Andi itu. Andi ada masalah apa? Kamu kenapa? Apa? Hah? Apa? Apa? Rajal. Gitu dan dia lebih enak dilihat. Bukan kayak gitu kayaknya. Kayak juri. Ya manusia purba deh. Apa? Apa? Ya Allah. Kan banyak ketawa katanya orang-orang nanti apa susah. Cepat lupa. Kalau banyak ketahuan cepat lupa. Bisa minta Udah tolong ganti-ganti filter itu. Benar yang bagus tadi nah. dari kelompok 3 yang pertama. Wi bisa minta tolong ulang ke. Apa? Soalnya putus-putus sinyal. Nanti diupload di YouTube Dita, nanti nonton sampai kamu puas Dita. Aman? Aku pause Apa nih nenek nu menang rai? Birthday party.
Happy birthday para happy goblok. birthday. Happy birthday para. Happy birthday Farah. Yeay. Aku di sini hanya untuk traktiran. Gue ulang nyanyiin Farahnya, aku udah rekam tadi. Bentar Bu Nisa nelpon ke aku, Bu Nisa nelpon. Angkat deh, Bek. Semoga nggak jadi ulangan ya Allah, amin. Amin. Nggak jadi UTS, please. Amin. Kom. Wih, kita ulang nyanyiin Farah nih, soalnya udah aku rekam tadi, guys. Teman kelas terbaik udah Tala. Iya, memang Pengertian terbaik saya. kalian. Jelas. Wih, ulangin nyanyiin Farah, wih. Bentar dulu anjing, masih nelpon Mita wah. Ya, Udah. Apa katanya, Mit? Apa katanya? Sesambung. Kaget aku. Aina. Kenapa Mita suka betul los kucing itu nih? Belang dan Bali. Nabi aja ada mukamu dosa kayak gitu nih tolong. Alhamdulillah. Nanti latihan dui ngebeling. Ini nanta. Udah, ayo kita mulai. Tadi mau di-record sama Andi itu happy birthday-nya. Ulang? Kan dong. Farah ulang tahunnya sekarang. Iya, baru ulang tahun nyanyiin Farah. Udah, Farah ulang tahun cuy. Happy Ayo, birthday Farah. Ayo nyanyiin. Happy birthday Farah. Happy birthday Farah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Yeay, Farah ulang tahun. Terima kasih. Tunggu traktirannya dong. Nah. Oh, full. Farah, tiup ini dulu. Farah, Tiup lilin bareng Farah. Farah, tiup lilinnya, tiup coloknya. Aduh, udah kayak Pak. Iya guys, nyalakan lilin buat Farah nih biar tiup Farah nah. Tunggu aku cari lilin dulu. Aku nggak ada. Pakai korek. Aku juga pakai korek sih. Bentar. Ya, barang-barang kita. Ya. Tunggu lu, cari korek lu. Malam aku udah ngerokok ini. Farah toh. Bentar aku nyalakan video lu. Ntar dulu aku juga. Nah, aku juga nih ya. Ayo bareng-bareng gitu cuy. Ya. Buruan. Weh, kita drama, kita nih pura-pura kita nyalain Korea semua nah. Weh, terus kenapa ini bilang gitu nah. Ya. Weh. Aku nggak ada korek. Nanti Andi record ya. Ini aja udah. Ya. Korek sini ngumpul. Oh, gitu. Yang nggak ada Korea nih matiin video dah, yang nggak ada Korea matiin video nah kalian bantu nyanyi. Jangan dah, biar ada mukanya kasihan. Ya mau terserah mau, ini aku susun dulu ya. Ayo dah, panas hidung ke. Aku susun dulu. Iya, Michael nih. Mana Farah? Ya. Ada kok. Satu. Ada Korea? Oh ada. Tar. Aku nggak ada ini aja yang panas. Yang hot itu. Ya mau ada. Ya. Ada. Kita harus kelihatan auratku anjing. Andi. Dah. The only one that hot is me. Dah, ayo. Ayo 1, 2, 3. Weh, Tiup lilinnya. Weh, bukan gitu maksudku, Pi. Apa? Nyalain aja random nih, terus bilang kenapa ini nyalain Korea gitu.
Terbilang apa ulang tahun gitu. Oh, gimmick Cina, oh gimmick. Oh iya. Oleh komunikasi Turunin dulu, masyarakat turunin dulu Ari. yang diusung oleh Habar Humas ini menempatkan konsensus Ngapain pakai korek nih? atau Ada korek. ada korek. Kan ada yang ulang tahun. Siapa ulang tahun? sebagai bagian Parah. Masa sih? Ari, korek Ari. Ya. Korek. Birthday Farah. Habar Humas ini Happy birthday Farah. Happy birthday. Happy birthday Farah. Tiup par, tiup. Tiup 1, 2, 3. Yeay. Tepuk tangan, yeay, tepuk tangan, cinta bertepuk sebelah tangan, yeay. Ya mau lanjut dah. Lupa nggak kerekam? Ya Kut. Mau dong minta. Nih. Aku TW ya. Jangan. Weh cepat no, habis baterai HP ku ini Re. Cas tuh. Bisa harus mati dulu HP ini baru bisa dicas. Marahin tadi tuh. HP emakmu. Di snapmu? Ya aku tes snap dulu. Getting cool but I have my sweater. Lupa gue mute. Ayo Wi, persilakan. Oke. Si Farah sedih dia terharu Farah. Apa sih? Oh, nggak bisa. Bentar. Nggak bisa, berarti aku nyalain ini soalnya aku lihat materinya. Nyalain apa? Di HP ku ini sih. Bentar ya, jadi Nyalain apa? nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala kameraku. Ya, aku nggak bisa share screen. Nggak tahu, sudah aku coba. Sudah aku enable share screen. Ya sudah aku coba ini udah bisa. Jadi nih aku bacain ya, denger. Ini pendek sih, pendek banget. Pendek banget. Biar aku ulang-ulang dah kalau kalian nggak ngerti. Ya dah. Pelan-pelan. Oh, kenapa? Aku ngantuk. Getting cool but I have my sweater. Fuck your polyester, cause cartons way better you want. Sudah. Bajak toleh bareng langsung aduh. Halo. Halo. Ayo Wi, sayang.
Hei, ini nih suruh mute Andi tuh nih. Astagfirullahaladzim, Lupa. beribut. Oke, ulang ya. Aida maaf nak waye, tapi paketnya kau kan tambah SMS. Tak telepon mak nong suruh isi nong nong. Halo teman-teman. Yes. Namun aku masih tetap di sini menunggumu. Wow, jam 4 banget nggak touch? Jam 4 sore kita? Yups. Aku ke rumahnya awal jam 3 mau kalau Andi, Iya, Wawa, kamu Naul. lagi nge-live nih. Kamu orang lagi Zoom, kamu pergi nge-live. Oke, Mit. Okta kayak betok kamu kayak gitu. Awas kamu R. Oh iya, sik ya, ada nama baru kita sudah ambiar sama Zing kelas. Oke, sip. Ganti nama kelas lu. Ganti terus. Gerasin kelas tapi. Hah? Apa sih? Silakan disimak dan cermati videonya masing-masing ya. Fahami kerangkanya, jangan hanya bagian per bagian. Au, au, au. Salah yang aku tanda kurungkan. Tunggu lu. Udah jadi. Nah, begono seharusnya. Apa? Jadi kamu pesan tempe? Sudah. Malam itu? Enggak sih, nanti malam. Oh, kirain kamu pesan semalam. Jalan memang toh, antar nanti malam. Kapan dah antar siang? Kan nanti malam jadwal jadian. Ih, kenapa? Mana mukanya Anissa? Kenapa hilang? Kenapa cuma Andi sama Eka dengan Nita di sini di layar aku? Dia keluar nggak tahu kenapa, mungkin sinyal. Iyo, sinyal. Suara siapa tuh? Ayo kita mukbang dah guys. Ada lomba mukbang di Unsa. Iya, ayo. Mukbang apa tapi apa sih? Makanan Sumbawa. Cepat, singang sama jajanan khas Sumbawa. Aida,
Aku sudah muntah langsung bawa sifat sengang aja. Aku ikut mukbang yang singang, skip dah aku kalau sepat kau nggak tahan aku terlalu asam dia. Jajan mau aku. Kalau singang banyak air, kembung nanti. Kalau jajan udah cepat kenyang aku kalau makan jajan. Tapi pasti selesai ini kapok aku makan ikan kau pasti. Guys, apa namanya nih? Ayo kita berlibur ke pantai guys. Ada motor guys, di bawah sama Pais ini guys, susah, ada motor. Nah ini. Jemput. Lu suruh jemput ke foto. Wih, mati mau. Melepasmu pergi dan tak kembali. Sudah habis mas rokok. Beli lagi beli. Uangku habis aku beli pempek. Aku sambil jalan pempek. Siapa yang bikin aku jalan tempe dan ada yang bikinnya sudah pindah ke Makassar. Kau sendiri dah. Aku mau aku juga capek. Yang jualan. Aku maunya tukang antar aja sih, bukan aku yang buat. Kayaknya lebih enakan buat daripada nganter. Ternyata Farah sama ulang tahunnya sama Apip. Gemoy. Siapa? Ingat sih ulang tahunnya Farah ulang tahun. Abdul Afif. Oh, yang ganteng itu. Anjir. Enggak. Dia masih di kuliah di sini nggak sih? Enggak, udah pindah dari semester 2. Pindah kemana? Enggak pindah, ding, berhenti. Oh, berhenti. Mana Wi nih? Wi, aku menunggumu. Aku menunggumu. Mata kalau bengkak diapain ya, woi? Mataku bengkak nih. Apa ya obatnya? Kenapa? Ini dikompres pakai air hangat. Nah, itu dikompres pakai air hangat. Asli, aku aja kompresnya tuh bisa 3 kali sehari langsung sembuh. Ditonjok aja lagi. Ya, biar seimbang Lanjut ke kelompok 4 dulu, Ki. Nanti kelompok 3 dilontak dulu. Ya, kalau nggak gitu nggak Share apa-apa. screen kita kelompok 4, Kevi. Ya, kalau mau di screen dah. Apa emang? Ada di grup. Oh iya. Tunggu loh. Bener banget. Bukannya kita cuma SS-an? Balik mau? Ya, SS-an. Pakai foto-foto itu dah toh. Oh, kira kamu ambil udah enak kamu semester ini ambil soskom. Aku ngomong sama Iman. Mana dia anunya ini nih screen itu nih aku udah tahu kalau Zoom ke Google Meet baru tahu. Ini ada share screen di bawah di warna hijau. Oh iya. Sudah sih aku alur. Foto. Oh ini foto. Bodoh. Galeri. Di mana tempatnya nih? Di screenshot, bodoh. Tahu di mana? Halo Rifa. Ada Ki? Halo Rifa. Jika Bapak. Ini ada apa aku yang jelaskan atau KR? Kamu dah, aku. Aku belum. Kecil ading. Aku nyimak dah. Jika Bapak Agus Komte adalah Bapak sosiologi, nah Emil Durkheim ini adalah salah satu tokoh sosiologi yang mencetuskan paradigma tentang sosiologi. Udah semuanya? Udah. Itu tadi belum soalnya. Maria just join the party. Dikira Discord.
Kita mulai ya, siapkan alat tulis, buku, pulpen, dan juga pendengaran. Dan juga penglihatan. Oke. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, materi kelompok 4 yaitu, apa nih Kandi? Bentar, lupa aku, Re. Apa? Paradigma struktural fungsional Emil Durkheim. Oh iya, paradigma. Mana dia? Nah, itu kan paradigma pemikiran sosiologi komunikasi berdasarkan pemikiran tokoh yaitu Emil Durkheim. Nah, jadi kan sebelumnya itu yang kelompok 3 itu dia tentang Auguste Comte itu. Nah, katanya kan tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1 yaitu diwakilkan oleh Mita bahwa Bapak Auguste Comte ini merupakan Bapak sosiologi. Nah, tapi Emil Durkheim ini adalah satu tokoh sosiologi yang mencetuskan paradigma tentang sosiologi modern. Jadi Pak Emil Durkheim ini menjelaskan sosiologi yang versi lainnya gitu. Nah, salah satu pemikirannya dari beliau ini berkaitan dengan keberagaman. Di situ kan dijelaskan bisa hidup bersama karena adanya solidaritas, sosialisme, dan kesadaran sosial. Maksudnya di sini masyarakat itu bisa hidup bersama dengan adanya keberagaman, tapi harus ada yang namanya sebuah solidaritas, sosialisme, atau evolusi masyarakat. Misalnya kayak gini, dalam satu kelas A aja kita kan beragam-ragam, ada keberagaman suku, ras, budaya, gitu kan. Tapi sekarang kita aja bisa ngumpul kayak gini, kita bisa saling berbagi ilmu karena apa? Karenanya adanya solidaritas kan, karena adanya solidaritas, sosialisme, dan yang lainnya juga. Jadi pokoknya kita harus bisa gitu sama-sama meskipun dengan adanya keberagaman gitu nih. Nah, itu dari Pak Emil Durkheim itu. Nah, terus sampai sini ngerti? Siap, ngerti. Dulu aku dia tanya dulu. Soalnya ini dia screenshotan dia. Aku ambil dari Samsung Note soalnya bukan dari Word. Bentar ya. Mana dia ya? Bentar, sabar guys. Nah, selanjutnya di sini Emil Durkheim mengutamakan sebuah keteraturan masyarakat atau yang biasa disebut dengan solidaritas atau integritas. Nah, maksudnya di sini berarti Pak Emil itu benar-benar memprioritaskan atau mengutamakan yang namanya itu sebuah keteraturan masyarakat. Nah, yang termasuk dari sebuah keteraturan masyarakat yang dimaksud di sini yaitu solidaritas dan integritas. Jadi ini bukan dari pengertian dari solidaritas ya, keteraturan masyarakat ini bukan, tapi termasuk dari bagian keteraturan masyarakat yaitu solidaritas dan integritas. Dan terus pengertian dari keteraturan masyarakat dari Pak Emil ini yaitu suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Jadi hubungan kita misalnya antara si A dengan si B atau kelompok A atau kelompok B atau si A dengan kelompok B gitu, dia didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut. Jadi perasaan moral itu kayak nilai-nilai gitu kan perasaannya gitu. Nah, terus kepercayaan masing-masing keyakinan yang dianut sama masing-masing individu tersebut atau kelompok tersebut dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Itu pengertian dari keteraturan masyarakat. Nah, makanya Pak Emil di sini mengutamakan dari keteraturan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya Pak Durkheim juga tidak setuju dengan adanya sosialisme dan kekerasan. Mengapa demikian? Bentar ya, aku anukan lagi. Mengapa demikian? Karena menurut Pak Emil Durkheim, sosialisme membuat moralitas dalam masyarakat menjadi lebih tinggi. Nah, meskipun moralitasnya menjadi lebih tinggi, tapi mereka ini tetap solid.
Nah, kenapa bisa tetap solid? Karena adanya kesadaran kolektif masyarakat yang dipersatukan oleh fakta sosial atau ikatan moralitas bersama. Nah, yang tadinya masyarakat dari homogen sekarang menjadi heterogen karena kebutuhan hidup. Nah, kekurangannya dari sosialisme ini yaitu adanya kompetisi atau adanya yang bersifat kompetitif. Jadi masyarakat saling bersaing gitu karena adanya sosialisme ini. Sedangkan kelebihannya adanya kerjasama antar individu sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Selain itu juga masyarakat juga dapat hidup berdampingan sehingga moralitas menjadi lebih tinggi dan terjadilah evolusi masyarakat. Misalnya dalam lingkungan kecil, dalam misalnya kita dengan tetangga kita baru beli atau kita baru beli baju baru misalnya. Kita baru beli baju baru terus kita keluar pakai baju baru itu, pasti kan tetangga ada yang julid, ada yang iri. Nah, ini dari dampak dari sosialisme ini. Moralitas dalam masyarakat lebih tinggi karena nggak kan ada habis-habisnya gitu. Ini kali kekurangannya kan adalah kompetitif gitu. Nah, tapi kelebihannya apa? Kita bisa bekerja sama dengan tetangga kita saling membantu, gotong royong gitu kan, sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Dan ini juga tidak dapat dihindari karena kita sebagai makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu kan membutuhkan ya yang lainnya juga. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi sosialisme ini tidak dapat dipungkiri dalam hidup kita gitu. Tapi Pak Emil tidak setuju sebenarnya dengan ada sosialisme ini gitu. Dan di sini ada 2 tipe fakta sosial menurut Pak Emil Durkheim ini, yaitu yang pertama fakta sosial materi dan fakta sosial non materi. Nah, yang termasuk fakta sosial materi di sini yaitu hukum dan demokrasi. Sedangkan fakta sosial non materi yaitu budaya dan institusi sosial. Dan Pak Emil Durkheim ini juga lebih mementingkan fakta sosial non materi karena adanya ikatan moralitas bersama atau kesadaran bersifat kolektif. Nah, mengapa demikian? Karena itu kan tadi kan yang termasuk fakta sosial non materi itu kan budaya dan institusi sosial. Jadi kayak misalnya ini dalam kehidupan kita sehari-hari ibaratnya kayak gimana ya komunikasi non verbal gitu loh, tidak terikat dalam suatu undang-undang atau dalam satu hukum. Beda lagi sama fakta sosial materi ini, dia kan meliputi hukum dan demokrasi, kayak benar-benar serius gitulah hidupnya gitu. Benar berhubungan dengan hukum, dengan demokrasi. Dapat nggak maksudku? Demokrasi. Dapat kan? Nah, terus ada lagi sekali bentar. Ini yang terakhir, Pak Emil juga menyatakan bahwa yang termasuk dalam fakta sosial non materi adalah agama. Nah, jadi selain budaya dan institusi sosial tadi, yang termasuk dalam fakta non materi yaitu agama. Kenapa? Karena Pak Emil berkeyakinan bahwa agama berasal dari masyarakat itu sendiri. Seperti mendewakan sesuatu atau totemisme, lalu hal ini menjadi kesadaran kolektif masyarakat. Ngerti nggak? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Pi, ulang di tempat hukumnya tadi nih. Udah dengar? Oh iya ya, bentar loh. Bentar ya, aku cari definisinya biar kalian lebih ngerti. Bentar ya. Sabar guys, sabar. Ini aku masih loading. Oh iya. Nah, jadi fakta sosial itu kalau menurut Durkheim itu artinya dia adalah fakta yang ada dalam masyarakat yang dapat dilihat, diobservasi, disimak. Nah, sedangkan yang fakta non materi berarti
dia juga berbentuk nyata sama kayak materi, tapi fakta sosial non materi ini bersifat subjektif, itu bedanya. Kalau yang tadi kan mana dia? Kalau yang tadi kan dapat dilihat, diobservasi, disimak, dan juga ada di dunia nyata. Dia itu berdasarkan fakta-fakta gitu kan. Nah, tapi kalau non materi ini juga sama, dia juga nyata, dia juga berbentuk fakta, tapi fakta sosial non materi ini bersifat subjektif gitu, yang mana muncul dari kesadaran diri seseorang. Nah, beda lagi kan kalau hukum itu kan tidak dari kesadaran diri karena memang harus dituntut gitu kan. Beda lagi sama agama dari kesadaran diri sendiri atau budaya kesadaran diri sendiri atau sosial lainnya berdasarkan dari diri sendiri. Sedangkan kalau hukum dan demokrasi itu kan sudah ada dalam peraturan, sudah ada dalam kaidah, jadi kita harus menjalankan mau nggak mau gitu. Jadi bukan dari kesadaran diri sendiri. Ngerti? Ngerti, siap. Berarti Vi, intinya kalau yang non materi itu berasal dari masyarakatnya, kalau yang materi itu udah ada dari dasarnya gitu. Iya, intinya kalau non materinya dari kesadaran diri sendiri, itu dari kesadaran diri sendiri, sedangkan kalau yang materi ini bukan dari kesadaran diri sendiri gitu. Oke. Silakan kalau yang mau bertanya lagi, biar sama-sama ngerti. Materi. Ayo dulu, ya Allah. Apa? Salah urat punggungku. Udah. Sudah ada Wi di sini ke? Prancis. Yang VN ke grup tadi itu join. Bukan. Struktural fungsional. Oh, dia VN di grup. Siapa dapat? Ya, Ya. Skema agil. Skema agil, ya ada agil itu. Aku dapatnya itu soalnya. Tapi kayaknya basi. Ya banyak kan. Agil aku dapat. Ya ada sinyalnya Wi kalau join Zoom katanya. Iya, itu dia VN. Ini nanti. Udah berarti kita sudah. Ya mau udah kan ini guys, kasihan yang cowok juga mau Jumatan kan pasti. Ya aku juga belum mandi. Dadah. Semangat semuanya. Kurang ajar ya di si Jar baik. Semoga A. Amin. Semoga amin. Semoga amin. Nanti kalau betulan ucapnya alhamdulillah kan awalnya iya. Amin. Dadah. Assalamualaikum. Tuh kan A lagi. Assalamualaikum. Ya semuanya. Halo. Mandi dulu, Ding. Jumatan kagak cuma aja doang. Ya udah, aku mulai dari apa ya? Jauh banget konsepnya.
Gak apa-apa deh, ini gak berurutan sih. Gak apa-apa ya, mulai ya. Halo guys. Tapi kalau satu selesai. Gak bisa nyusul. Oke, dimatiin aja.